saya ngatur dulu. Aduh, serba salah ya. Maklum, maaf ini agak silau. Agak saya tutup ini gelap nanti. Ya, udahlah. Maaf ya, yang ngikutin posisinya nggak enak sekali. Oke, sebentar. Iya. Aduh. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Baik, kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Tema yang diberikan membuat kita belajar terus makin mengenal Bapa di surga. Ya. Oke. Hari ini tema kita belajar untuk mempercayai yang belum terlihat. Ya, saya ulangi. Belajar untuk mempercayai yang belum terlihat. Saudara, secara fakta, kalau kita mendengar kalimat ini, mempercayai sesuatu yang belum terlihat, itu terus terang sulit. Betul ya? Sangat sulit. Coba saya, mungkin ini lebih bagus. Sangat sulit mempercayai segala sesuatu yang kita belum lihat. Tapi dalam hidup ini ada fakta yang kita harapkan untuk apa yang kita belum lihat. Contoh, mengapa semua orang kalau dapat kado itu harus dibungkus? Ngerti nggak maksud saya? Ya toh, setiap orang yang dapat kado itu harus dibungkus. Ya, renungkan ini. Barang semewah apa, semahal apa, kalau itu sebuah hadiah, bukan kita beli sendiri. Beda loh ya. Kalau itu sebuah hadiah dan barang itu waktu kita dapat nggak dibungkus, ada rasa kurang nggak waktu kita terima hadiah itu walaupun hadiah itu mahal? Ya pasti ada rasa kurang dalam hidup kita. Kurangnya apa? Nggak surprise. Ya, nggak surprise. Karena sudah kelihatan dulu. Maka itu semua yang namanya hadiah atau kado harus dibungkus. Ya, bungkusnya tergantung. Nggak harus yang mewah. Ya. Karena apa? Karena membuat kita jadi ingin tahunya itu kuat sekali. Apa ya? Kira-kira apa isinya ini? Kira-kira apa? Apalagi kalau hadiah itu, kado itu dari orang yang sangat mengasihi kita dan kita juga mengasihi orang itu. Coba renungkan ini. Ada orang yang begitu cinta kita, mengasihi kita, dan kita pun mengasihi, mencintai orang itu. Lalu dia memberi hadiah, memberi kado buat kita. Ada was-was enggak dalam hati kita? Dan harus dibungkus. Nah, saudara, kado yang kita terima yang masih dalam bungkusan, kita bisa melihat enggak? Jelas tidak. Ya, tahu karena kita belum buka. Tapi saya tanya, kira-kira dalam hati saudara dan hati saya yang terima kado itu dari seseorang yang mengasihi kita, mencintai kita, muncul apa di hati ini? Ya, saya nggak bisa ceritakan. Saudara pun pasti nggak bisa menceritakan. Tapi kita semuanya tahu. Ya toh, betapa hebatnya sesuatu yang kita belum lihat karena masih terbungkus. Tapi di hati kita sudah rasa was-was, rasa ingin tahu, rasa yang kuat sekali. Setuju saya katakan ini? Lah padahal kita belum melihat. Tapi kita percaya bahwa sesuatu yang wah ada di balik bungkusan ini. Walaupun mata kita belum melihat itu apa. Saya harap tema ilustrasi ini menjelaskan kepada kita tema ini.
belajar untuk mempercayai apa saja yang kita belum lihat dari seseorang yang mencintai kita, yang mengasihi kita. Dan mereka atau dia memberikan kita hadiah yang masih dalam bungkusan. Karena kita belum tahu isinya apa. Boleh nggak saya katakan kalimat ini? Bahkan kita tidak akan ingin tahu isinya apa di dalam bungkusan yang kita belum lihat itu. Kalau hadiah itu, kado itu dari orang yang sangat mengasihi kita, mencintai kita. Setuju kalimat ini? Kita tidak perlu meragukan walaupun kita belum melihat isinya apa. Tapi kalau barang itu, hadiah itu dari seseorang yang mengasihi kita, kita nggak perlu tahu isinya. Sebab kita percaya yang diberi itu pasti yang terbaik. Sebab kita kenal siapa yang mencintai kita itu, siapa yang mengasihi kita itu, dan dia berikan hadiah itu. Kira-kira saudara setuju nggak kalimat ini? Saudara, inilah cara kita hidup untuk mengenal banyak hal yang Bapa di surga dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia mengasihi kita, dia mencintai kita, dan kita tidak meragukan. Dari Nabi ini sudah komen betul. Dari pribadi yang begitu mencintai kita, dari pribadi yang begitu setuju, Artono, ya, amin. Sampai ini, Mercy, Kristina. Dari seorang yang begitu mencintai kita, yang mengasihi kita, dan dia memberi kita sebuah hadiah, walaupun dalam bungkusan yang kita nggak tahu isinya karena belum buka. Tapi kita sudah timbul percaya, ini pasti yang terbaik. Nah, itulah sikap hidup yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita lihat ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Mari kita lihat. Terima kasih Bapak untuk hadiah yang kami belum lihat. Tapi kami tidak pernah meragukan kalau itu dari Bapa di surga yang begitu mencintai kami. Pasti hadiah itu yang terbaik. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Ayat sebab kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Sama ilustrasi tadi. Kalau kita menerima hadiah dari seseorang yang begitu mengasihi, mencintai kita, kita nggak usah takut. Pasti yang terbaik yang dia berikan kepada kita. Maka itu hidup oleh iman, percaya, bukan karena melihat. PS. Sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat. Ya, PS-nya, sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat. Setuju ya? Nah, TSI-nya mulai ayat 6 itu Filipus. TSI-nya mulai ayat yang ke-6. Ya. Karena itulah saya, Paulus berkata, dan para pelayan Kristus yang lain selalu tabah dengan penuh keyakinan. Sebab kami percaya penuh pada semua janji Tuhan, bukan pada hal-hal yang kelihatan. Kami tahu bahwa selama masih mendiami tubuh duniawi ini, kami belum bisa tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi selama kita masih mendiami tubuh jasmani, tubuh duniawi ini, saudara, ternyata kita belum bisa tinggal secara fisik bersama Tuhan Yesus. Maka itu perlu iman.
perlu percaya, nggak perlu bukti. Enggak. Oke? Dengan ayat ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita tidak perlu melihat fakta dulu dengan mata jasmani kita, baru kita percaya. Enggak. Tapi walaupun kita belum melihat, kita tetap harus percaya bahwa apa yang Papa berikan, apa yang Papa janjikan itu pasti yang terbaik buat hidup kita. Karena dia begitu mengasihi kita, begitu menyayangi kita. Kiranya kebenaran ini membuat kita semuanya sadar dan tahu betapa luar biasanya berjalan bersama dengan Papa di surga. Oke, mari kita lanjutkan. Bagaimana bisa timbul kepercayaan itu di hati kita walaupun kita belum melihatnya? Ya, begini caranya. Setelah kita tahu ada orang yang begitu mencintai kita, mengasihi kita, dan dalam perjalanan waktu kita kenal orang itu, dan beberapa kejadian sudah terbukti bahwa dia nggak pernah ingkar janji, bahwa dia tidak pernah mengecewakan, bahwa dia selalu menepati janjinya. Bayangkan, kalau kita pernah berjalan mengenal seseorang yang seperti itu, nggak pernah ingkar janji, selalu menepati janjinya, tidak pernah membuat kita kecewa. Saya tanya kepada saudara, perlu bukti lain nggak untuk meyakinkan diri kita tentang orang ini? Kalau selama kita berjalan dengan dia, selama kita bergaul dengan dia, nggak pernah ingkar janji, selalu menepati janji, dan tidak pernah mengecewakan. Saya katakan kalimat ini. Kalau ada di antara kita masih meragukan seorang seperti itu, maka kata yang paling tepat untuk saudara dan saya adalah keterlaluan. Bayangkan selama sekian tahun, sekian waktu, kita berjalan dengan Bapa di surga, berjalan bersama Roh Kudus, bersama firman dan Tuhan Yesus. Yang kita tahu dia tidak pernah ingkar janji. Yang kita tahu dia selalu menepati janji. Yang kita tahu dia nggak pernah mengecewakan. Lalu ada suatu saat di hari-hari ini, banyak hal yang menekan hidup kita, banyak hal yang membuat kita gelisah. Lalu kita meragukan dia karena kita belum melihat bukti pertolongannya. Keterlaluan kita, saudara. Ayo kita renungkan fakta ini. Maka itu setiap hari kita terus belajar mempercayai Bapa kita. Walaupun kita belum melihat fakta atau bukti pertolongannya. Tapi dengan mengingat kembali di masa-masa yang lalu. Bagaimana Papa kita itu setia. Bagaimana Papa kita nggak pernah ingkar janji. Bagaimana Papa kita selalu menepati janji. Bagaimana dia nggak pernah mengecewakan. Kalau hari-hari ini kita belum melihat tanda-tanda pertolongannya. Ayo kita belajar. Masih ingat kisah Nabi Elia? Ketika kekeringan. Shalom, anak saya dari Manokwari, hebat Max. Selama kekeringan yang parah di Israel waktu itu. Nggak ada hujan selama 3 tahun lebih. Bayangkan. Kelaparan di mana-mana. Saudara, suatu hari Elia mendengar sebuah suara seperti tanda-tanda mau hujan deras, guru gemuruh, tapi nggak melihat apa-apa. Masih ingat ya kisah itu? Lalu dia menyuruh salah seorang pembantunya, budaknya, coba kamu lihat ke arah laut. Kamu lihat apa? Balik ini. Si Gasi, enggak, aku enggak lihat apa-apa. Coba balik sekali lagi. Untung budak ini nurut. Balik lagi melihat. Wih, aku melihat ada awan kecil setelapak tangan dari kejauhan. Baik, kamu lihat lagi.
Saudara, itulah fakta. Elia mendengar suara, percayalah Tuhan. Makasih Ida ya untuk doamu. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Jadi, untuk saudara dan saya dalam hidup ini, bisa mempercayai yang belum kelihatan. Karena kita mengenal Papa kita. Kita mengenal Tuhan Yesus. Yang gak pernah ingkar janji. Yang tidak pernah mengecewakan. Yang selalu menepati janjinya. Maka kita gak perlu takut. Gak perlu khawatir. Gak perlu meragukan. Maka itu saya katakan tadi. Kalau sekian waktu kita berjalan dengan Papa kita. Dan dia tidak pernah mengecewakan. Lalu hari-hari ini ada di antara kita yang mengalami masalah berat, mengalami tekanan. Lalu kita mulai meragukan Papa. Kata yang paling tepat, keterlaluan kita. Maka itu sabar. Maaf kalau saya sebut satu nama. Mungkin beberapa saudara yang mengikuti pelajarannya belum kenal. Tadi pas begitu saya buka Zoom, wajah pertama yang saya lihat anak saya ini, Pak Muhammad Kace. Wajahnya seger sekali, bahkan senyumnya luar biasa. Saudara tahu nggak? Berapa tahun yang lalu viral di media sosial. Waduh, lumpuh anak Tuhan saudara kita ini, lumpuh. Dipopong untuk duduk aja. Aduh, mengerikan sekali. Duduk saja merosot. Nggak ada kekuatan. Ngalami penyakit. Disiksa secara fisik. Dan macam-macam kejadian yang dialami. Kalau kita masih ingat lihat videonya waktu itu. Diperlakukan tidak adil, dibully. Maaf. Sampai disuruh makan kotoran orang. Maaf loh saudara. Dalam kondisi sakit seperti itu. Dipersulit untuk berobat. Tapi tadi saya lihat wajahnya. Wow. Kacai, papi senang sekali lihat wajahmu sukacita. Begitu gembira. Aneh. Dan bukan di hotel. Tapi di hotel Prodio. Masih ingat istilah itu. Inilah iman yang luar biasa. Belum melihat. Karena masih dalam tempat itu yang tidak enak. Tapi 3 kali pertemuan yang terakhir ini selalu ada kalimat. Ayo yang ikuti dari Senin kemarin. Ya, lalu Rabu kemarin. Dan tadi ini Jumat. Selalu ada kata-kata yang sama. Tunggu. Nanti kalau saya keluar. Semua cerita semua. Tunggu. Nanti kalau saya keluar. Saudara, kalimat itu luar biasa. Keluarnya kapan juga belum tahu. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Itulah kasih Tuhan yang hebat sekali untuk kita yang belajar percaya walaupun kita belum melihat. Ingat itu baik-baik. Jadi saudara, dalam segala keadaan, seberat apa sukacita kita tidak boleh pudar. Katakan amin. Saya ulangi, dalam keadaan seberat apa, ya, sukacita kita tidak boleh pudar sama sekali. Amin. Supaya Yesus Tuhan nampak di dalam hidup kita. Maka itu jangan biarkan si pembohong, si penipu itu menipu kita. Jangan. Setuju ya? Saya katakan ini, jangan izinkan si penipu pembohong itu menipu kita. Dengan menunjukkan fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Bohong sekali si setan itu. Oh, terima kasih Bapak. Kalau kita bisa hidup, dari Las Vegas. Hebat, kabar baik nak. Lihat aja, Bapak sukacita begini. Segar sekali dalam hidup ini. Keren ya, firman Tuhan itu. Nah,
2 hari berturut-turut saudara. Dari hari Selasa, Rabu, ya 3 hari, Kamis kemarin. Saya dapat foto-foto luar biasa dari salah seorang anak kami yang sudah tiba di Perancis. Aduh, saya lihat foto-foto itu bangga sekali. Dokter Puput, ya lulusan Osaka, Jepang. Senin yang lalu tiba di Perancis untuk bergabung dengan profesor-profesor yang akan membuat sebuah alat. Dan kalau alat ini berhasil, dunia akan diberkati. Korban-korban bencana di daerah-daerah yang susah akan lebih sedikit korban yang meninggal karena alat ini akan menolong banyak orang. Ya, jadi anak kami ini namanya Puput ini. Aduh, kalau saya ingat berapa puluh tahun yang lalu. Waktu itu dia masih kelas 2 SMA. Ya. Saya ketemu dia di sebuah pelayanan anak-anak jalanan di Kalicode, Yogyakarta. Saya nggak kenal dia. Tapi ketika saya melihat ini anak rajin sekali. Saya perhatikan cara dia mendidik anak-anak, mengajar anak-anak itu ramah. Wajahnya itu penuh dengan senyum. Nah, saya nggak kenal. Lalu salah seorang yang ada di situ, yang saya kenal, dan kami sama-sama pelayanan, saya tanya, dia itu siapa? Oh, itu Puput. Oh, tutup ini lagi ya, enggak tahu kenapa kasih nama Puput. Kok rajin kali ya, betul. Anak itu rajin. Dari keluarga yang sangat sederhana. Bahkan waktu itu untuk melanjutkan dia sampai SMA selesai pun masih mikir-mikir, enggak tahu biayanya bagaimana. Tapi Roh Kudus gerakkan saya untuk mau mengambil anak ini, untuk saya biayai. Begitu saya sapa, kenalan, aduh, anaknya manis sekali. Saudara, ringkas cerita, dia lulus SMA. Terus saya tanya mau kuliah apa. Itu dia bilang saya ingin melanjutkan jadi guru. Silakan. Akhirnya dia kuliah di salah satu kampus di Yogyakarta. Lulus dengan cepat. Enggak ada kendala karena memang anaknya rajin. Lalu saya bawa dia ke Nabire untuk jadi guru di Nabire. Dia sangat disukai murid-murid anak-anak Papua ini. Karena memang dia hebat sekali. Saya belum melihat apa-apa. Walaupun dia sudah S1. Tapi di hati saya merasa ini anak hebat. Ya. Oke, Gali akan perjalanan ya. Masuk ke pedalaman Kalbar. Lanjutkan itu. Karena ini luar biasa. Saya melihat sesuatu. Ya, belum jelas bagaimana itu. Saudara, sekian tahun dia tinggal dengan kami di Nabire mengajar. Wih, anak ini hebat sekali. Lalu saya tanya, mau nggak kamu lanjut S2? Wih, dia kaget. Ya sangat mau. Saudara, hebat Tuhan. Nggak tahu bagaimana, saya lupa kisahnya. Tiba-tiba dia bisa dapat beasiswa di Universitas Hasanuddin Makassar. Untuk ngambil S2 elektro komputer itu ya. Ketika dia sedang kuliah S2 ini, ternyata salah satu dosen pembimbingnya itu lulusan Jepang, ya, doktor. Melihat penelitian ini, nah kisahnya unik. Ketika dia sedang mencari, ya, untuk tesisnya, ya, nanti ini bagaimana? Saya ngambil apa ya? Topik apa? Tentang apa? Ketika dia lagi mikir begitu, salah satu kampung di tetangga kota Nabire, namanya Wasior, terjadi banjir bandang, saudara. Hampir 90% kampung itu tersapu banjir bandang. Masuk ke laut. Sampai hari ini, tidak pernah diketahui berapa jumlah korban resmi. Karena Wasior itu sebuah kota di tepi pantai. Dan di belakang kota Wasior itu ada pegunungan Arfak. Nah itu nggak tahu bagaimana. Karena di atas itu nggak ada danau. Itu yang buat orang sampai hari ini belum menemukan penyebabnya.
Bagaimana tidak ada danau. Tiba-tiba malam hari lagi kejadiannya. Seperti ada bendungan jebol yang melanda kampung itu. Waduh, beritanya menyedihkan sekali. Nah, untuk mencapai kampung itu, waktu itu ya belum ada jalan darat. Ada kota Manokwari, ya, kota Wasyar itu di antara Manokwari dengan Nabire. Tapi gak ada jalan darat. Berarti transportasi hanya lewat laut. Ya, karena itu pinggir pantai. Jangan mikir bandara, gak ada. Nah, dalam berita seperti itu, Puput ini kepikir. Bagaimana caranya korban bisa diminimkan, diperkecil, kalau kondisi seperti itu. Ingat kasus bencana gempa di Palu? Di Palu waktu itu jalan darat sudah ada, bandara sudah ada. Tapi karena gempanya terlalu besar, saudara. Bandara rusak, pelabuhan rusak, jalan darat rusak. Bisa bayangkan bagaimana mengirim bantuan. Nah, Puput ini dapat hikmat dari Roh Kudus untuk membuat alat yang ditempatkan di daerah-daerah rawan bencana atau di mana saja. Alat ini ditempelkan ke nadi pasien, ke nadi korban, dan disambungkan dengan satelit, ya, telekomunikasinya, itulah IT, informasi teknologi. Nah, dari satelit itu, maka program alat ini bisa langsung menyambung ke rumah sakit terdekat dari tempat bencana itu. Sehingga para tenaga medis sebelum berangkat sudah tahu pasien yang terbanyak itu karena apa? Karena alat itu akan memberitahu lengkap data si korban dengan tekanan darah, dengan gulanya, dengan semuanya. Lah waktu dia cerita saya, Pak, saya dapat ide gara-gara kasus Wasior. Logika saya main. Itu kan sulit sekali alat itu. Ternyata saudara, dia mampu buat. Nah, salah satu dosen pembimbingnya. Oh, ini salah satu anak kami yang pernah di Nabire. Coba, kesaksian luar biasa. Salomo itu anaknya dalam daftar untuk magang di Jepang, biaya dari pemerintah. Tapi masih harus melalui seleksi yang gak mudah. Dan saya sama Salomo percaya bahwa Salomo pasti lolos dalam ujian seleksi. Oh, puji Tuhan, pasti ya. Oh, lagi ada Makassar, belajar bahasa Jepang sekarang. Hebat. Nah, ini cucu saya namanya Salomo ini. Oh, Salomo, Opa bangga sekali dengan kamu. Ida terus berjuang. Nah, dosen pembimbingnya yang lulusan Jepang ini melihat penelitian anak saya ini. Wah, ini luar biasa ini. Lalu, tanpa sepengetahuan Puput, dosen ini kirim penelitian ini ke Jepang. Ketika para dokter, profesor di Jepang melihat ini, mereka kagum. Wah, ini alat kalau jadi ini hebat sekali. Ringkas cerita, lulus S2, dia langsung diterima di Jepang untuk melanjutkan doktornya. Ingat, waktu saya lihat dia di Kalicode di Jogja, saya nggak ngelihat apa-apa. Tapi saya tahu ada sesuatu di hidup anak ini. Lulus dari Jepang, dia balik ke Indonesia. Dia diterima di lembaga BRIN. Masih ingat itu? BRIN, singkatan. Saya lupa ini. Tolong ingatan saya. Badan Riset Inovasi Nasional. Ya, BRIN. Nah, ternyata waktu dia masuk, dia salah satu peneliti yang paling muda di antara semua peneliti itu. Ikut bangga juga. Nah, saudara, ketika dia diterima di BRIN, dia kembangkan terus itu. Lah, sampai di sini saya lupa ceritanya. Bagaimana penemuan Puput ini bisa didengar sampai Perancis. Ini hebatnya sosial media, teknologi informasi. Lalu Prancis minta kepada BRIN untuk dokter yang hebat ini dibawa ke Prancis
untuk mengembangkan alat ini, karena dunia akan sangat tertolong dengan alat ini. Maka itu Senin yang lalu Puput ini sampai di Prancis, dan selama 3 hari berturut-turut dia kirimkan fotonya dengan profesor ini, profesor itu. Ya masih kelihatan culun sekali anak ini, saudara. Hebat. Nah, inilah contoh. Melihat sesuatu nggak perlu fakta jelas, tapi percaya untuk kita bisa melangkah. Maka itu dalam segala perjalanan hidup kita, tetaplah percaya. Ya Pri, Papi senang kali kamu hadir. Percaya dalam perjalanan hidup ini, saudara. Nggak perlu fakta. Yang penting percaya. Saya beri ilustrasi yang lain. Perjalanan kita naik kapal laut atau naik pesawat. Kalau naik kereta api, jalan darat pakai mobil, ilustrasi ini nggak cocok. Ya. Naik kapal laut, naik pesawat. Bisa nggak kita yakin, ya artinya nggak lihat fakta bahwa pesawat ini ke arah yang betul atau tidak? Kalau seandainya ya sekarang ini ada hampir semua pesawat, ya hampir semua pesawat sudah ada layarnya monitor, ya peta perjalanan itu sampai mana. Nah itu gampang diikuti. Tapi kalau kita naik pesawat dan naik kapal laut, kita nggak tahu ini sekarang sampai di mana. Misalnya setelah pelabuhan A, kalau rutenya itu lanjut ke pelabuhan B, walaupun kita tahu pelabuhan A ke pelabuhan B, tapi ketika kita keluar, kapal kita keluar di pelabuhan A, yakin nggak bahwa kita bisa sampai ke pelabuhan B? Kalau kita nggak ada di kamar nakoda, ya, untuk melihat arah itu. Nah terus percaya nggak bahwa kita akan sampai ke pelabuhan B? Jawabannya, ya percaya kepada nakodanya. Karena nakodanya pasti hebat, nggak mungkin nyasarkan. Begitu pula saudara naik pesawat. Walaupun saudara milih duduk di dekat jendela. Ayo, saya tanya, tahu nggak ini sampai mana? Walaupun duduk dekat jendela. Nggak tahu, karena di udara. Tapi kita percaya pilotnya. Betul? Kita percaya pilotnya. Jadi walaupun kita belum melihat rutenya, arah perjalanan kapal laut dan pesawat udara ini, tapi kita percaya pada pilotnya. Ya sudah, kita percaya pada nakodanya. Ya sudah. Oh, keren sekali. Walaupun kita tidak melihat atau belum melihat, tapi tetap percaya bahwa perjalanan ini pasti akan nyampe. Nah, saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang sekarang ini sedang sepertinya di persimpangan jalan. Ya, kalau ada di antara saudara sedang di persimpangan jalan, percayalah, ikuti terus rambu-rambunya. Ya, perhatikan. Ikuti terus rambu-rambunya. Karena begitu kita bisa mengikuti rambu-rambunya, pasti kita, oh terima kasih ini dia. Fotonya ya sebentar. Yang di Instagram dan Facebook harus melihat. Ini loh, Puput hebat, bisa dapat fotonya sebentar ya. Lihat tuh, dengan salah satu profesor, El-Had, ya. Terus dia kirim juga, bentar. Yang besoknya dia kirim dengan profesor, siapa lagi? Itu dia. Oh puji Tuhan. Di kota apa itu bacanya saya susah. Valenciennes, enggak tahu bagaimana bacanya. Itu yang namanya Puput. Orang Pati, saudara, Jawa Tengah. Bisa sampai ke Jepang, sampai ke Perancis sekarang ini. Hebat sekali. Terima kasih Willy Bos. Dan nayangkan itu ya. Oh sebentar saya terus ya. Terima kasih. Bisa melihat itu. Cuma satu ya. Yang kedua, Papa belum kirim fotonya, lupa itu. Ada yang kedua. Nggak ada, oke. Lanjut ya. Makasih. Bisa di-sharingkan. Ya, bentar. Oh. Kenapa dia?
maaf. Oh ya, ada gangguan sebentar. Tunggu. Ya, nyambung lagi. Oh, itu yang kedua. Ya, oke. Ini dengan Profesor Dennis. Ya, bentar ya. Tadi sempat ada gangguan ini. Ini foto yang kedua dengan profesor yang lain lagi. Saudara, hebatnya Tuhan membawa anak dari Pati, Jawa Tengah. Yang nggak tahu ke depan apa, tapi Tuhan punya rencana. Ida, percaya Salomo akan ke situ juga. Oke, baik, kita kembali. Udah habis Filipus fotonya? Habis, Pak. Ya, oke. Kita lanjut sekarang. Nah, jadi saudara tidak perlu bukti untuk kita berjalan bersama dengan Papa. Kita nggak perlu bukti. Pokoknya percaya saja. Dalam kehidupan ini untuk melanjutkan perjalanan kita yang ke depan kita belum melihat apa-apa, tapi percayalah Papa tetap ada dengan kita. Ya, sehingga tidak perlu kita khawatir, panik menghadapi badai apa saja. Ya, karena Tuhan tidak pernah gagal untuk menyertai kita, menuntun kita, ya, supaya rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jadi sebadai apapun, sengeri apapun, separah apapun, seberat apapun, ya. Oh, ada yang kirim ayat dari Mamuju. Mazmur 37 ayat 5. Ya, boleh ditayangkan Filipus. Ya. Mazmur 37 ayat 5 tadi ya. Coba cek lagi. Ya, Mazmur 37 ayat yang kelima. Ya, terima kasih dari LP Mamuju. Kirimkan ayat ini. Mazmur 37 ayat 5. Bentar. Papa, terima kasih engkau setia. Serahkanlah hidupmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Terima kasih dari Mamuju kirim ayat ini. Sama. Kalau kita naik pesawat, maka saudara dan saya para penumpang itu pasti mempercayakan nyawa kita kepada pilotnya. Setuju nggak saya ngomong ini? Ya, jadi kalau kita naik pesawat, itu berarti kita menyerahkan nyawa kita kepada pilotnya. Begitu kita masuk pesawat, duduk, langsung pakai sabuk pengaman, sebetulnya kita sedang berkata, pilot, ini nyawaku, ini hidupku, terserah kamu. Ya, karena kita nggak kenal pilotnya. Dan kita pun nggak akan tanya pilotnya lulusan mana, punya berapa ribu jam terbang. Nggak perlu. Karena kita percaya. Kita pasti nyampe tujuan. Walaupun tujuannya itu belum kelihatan dalam hidup kita. Jadi penting sekali supaya rencana Tuhan itu nggak gagal dalam kehidupan kita. Oke. Mari kita buka Mazmur 105. Ayat 17 sampai 19. Bagaimana Yusuf yang hidupnya begitu mengandalkan Tuhan. Tapi suatu saat dia mengalami penderitaan yang begitu berat. Ternyata dia sabar dan dia menang atas semua perjuangannya itu. Diutusnyalah seorang yang mendahului saudara-saudara Yusuf dan Yakub bapak mereka. Yang dijual menjadi budak. Saudara, ada hal yang kontradiksi. Bertentangan, berlawanan yang begitu berat. Diutusnya lah. Tuhan mengutus. Diutusnya. Oh, dari Samarinda. Kirim ayat juga. Nanti kita baca ya Amsal 3 ayat 5. Tuhan mengutus Yusufnya. Diutusnya lah. Haleluya. Ingat. Tapi yang dijual menjadi budak. Kok aneh? Tuhan mengutus, tapi kok tidak enak.
Ngerti nggak maksud saya? Ini kontradiksi. Diutusnyalah seorang mendahului keluarga besar Israel. Ingat berapa kali kita belajar tentang Yusuf? Kalau tidak ada Yusuf, maka nggak ada bangsa Israel sampai hari ini di dunia. Dan lebih celakanya lagi, kalau tidak ada bangsa Israel, berarti rencana Papa menyelamatkan dunia gagal karena Tuhan Yesus nggak lahir. Ini pilihan Tuhan. Maka itu ketika Yusuf harus mengalami hal kontradiksi. Dia nggak perlu melihat bagaimana ujungnya nanti. Tapi Yusuf percaya. Saudara, ayo kita melihat. Anak-anak saya, saudara saya, warga binaan, sabar. Ingat tadi Pak Muhammad Kaji itu, ingat. Senin yang lalu, Pak Kaji bisa berkata, terima kasih Tuhan. Engkau menempatkan saya di tempat ini. Hah? Terima kasih. Karena percaya, mengalami siksaan penderitaan seperti itu, bilang terima kasih. Bahkan dari Rabu kemarin, saudara kita ini berkata, kalau saya tidak diizinkan untuk di tempat seperti ini, saya nggak akan kenal siapa Tuhan Yesus. Wow. Kembali, Filipus belum selesai Mazmur. Jadi Yusuf itu diutus ya oleh Papa di surga. Probolinggo kirim ayat juga, nanti kita lihat 1 Petrus 5 ayat 7. Tapi dijual menjadi budak. Dan gak sekedar menjadi budak, lihat ayat 18. Oh Tuhan, hidupnya mengerikan sekali. Ya betul Alin, diutusnya lah. Maka itu setiap, kalau saya katakan ini, setiap hal yang gak enak terjadi di hidup kita, yakin Tuhan yang mengizinkan kita ada di situ. Luar biasa. Setelah jadi budak, nasibnya lebih parah lagi Yusuf ini. Pemerintah Mesir mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. AYT. Mereka melukai kakinya dengan belenggu dan memasang rantai besi padanya. PS, kakinya diikat dengan belenggu. Lehernya berkalung rantai besi. Wih, bayangkan. MLT, mereka mengimpit kedua kakinya dengan belenggu. Jiwanya telah masuk dalam penjara besi. Aduh. Saudara, dalam kondisi semenderita itu, sesakit itu, ingat, Tuhan yang mengutus. Rasanya mustahil, rasanya aneh. Tuhan yang ngutus kok begitu keadaannya. Dan masih ingat, di Kejadian 41 ayat 14, kalau saya dibuka Filipus. Kejadian 41 ayat 14. Dalam kondisi kaki dirantai, leher dirantai. Yusuf dipenjara di bawah tanah, tutupan. Penjaranya berbentuk sumur, tidak ada cahaya matahari, dan semua narapidana yang dipenjara di bawah tanah, tutupan itu, berarti mereka duduk saja nggak bisa. Apalagi tidur. Berarti narapidananya berdiri, saudara. Maaf, makan, minum, perak, kencing, tidur, berdiri. Makasih ya nih, dari Sydney kirim ayat ini. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf, segera lihat dikeluarkan dari tutupan. Yusuf bersyukur dan berganti pakaian. Karena kotor dan bau Yusuf. Harus cukur dulu, ganti pakaian dulu menghadap Raja Firaun. Yusuf ngomel? Tidak. Lihat ayat 19. Nah, semua kita harus menantikan seperti Yusuf menanti. Ayat 19. Sampai kapan? Sampai firman-Nya sudah genap. Dan janji Yahweh membenarkannya. Sampai firman-Nya sudah genap. Dan janji Papa membebaskan dia. Ini loh yang saya katakan dari awal tadi. Kalau saudara dan saya sudah lapas Ciamis, oke, Yeremia 17 ayat 17 ya.
Kalau kita selama sekian tahun berjalan dengan Bapa yang setia, berjalan dengan Tuhan Yesus yang baik, dipimpin Roh Kudus, nggak usah ragu-ragu. Dia nggak pernah ingkar janji, dia nggak pernah mengecewakan kita. Terima kasih Tuhan. Ayat hingga waktu untuk nubuatannya tiba, firman Yahweh telah menguji dia. Ayat BIS ya. Akhirnya terjadilah yang ia ramalkan. Ia dibenarkan oleh perkataan Yahweh. Ya sudah. Jadi inilah harapan kita. Oke. Sekarang kita lihat ayat-ayat yang dikirim dari saudara kita dari beberapa LP. Yang pertama tadi Amsal ya. Amsal 3 ayat 5. Oh sudah tadi masuk. Ya, sekarang Amsal 3 ayat 5. Kita baca. Apa itu yang tertulis? Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Terima kasih. Dari mana ini ya? Samarinda, kelas 2A Samarinda. Betul. Lebih baik bersandar pada Tuhan, pada janjinya dengan segenap hati kita. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Pengertian kita terbatas. Malah celaka kita kalau mengandalkan pikiran atau pengalaman kita. 1 Petrus 5 ayat 7. Dari kelas 3B Probolinggo. Puji Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Terima kasih Bapak. Sebab ia yang memelihara kamu. Ya sudah, gak usah khawatir lagi. Ada Papa di surga kok. Serahkan. Ayatnya. Serahkanlah semua kekhawatiranmu kepadanya. Karena dia yang memelihara kamu. Terima kasih Bapak. Dia, BIS-nya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan mempedulikanmu. TSI-nya. Serahkanlah kepada Tuhan semua masalah yang membuatmu khawatir karena dia peduli padamu. Terima kasih. Saudara, ini loh. Karena ada yang sangat peduli kepada kita. Ada yang sangat mengasihi kita. Ada yang sangat menyayangi kita. Maka kalau orang yang mencintai kita, mengasihi kita, memberi kado dan dibungkus. Gak usah meragukan isinya seperti apa. Tetap baik. Itu dia janjinya. Dari Lapas Ciamis. Cepi Kriswanto, hebat, ya. 1 Petrus 5, sudah tadi ya. Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Terima kasih dari LP Ciamis. Ya. Dia tulis walk with God in the dark. Ya, oke. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh, yang menaruh harapannya pada Yahweh. Haleluya. Diberkati loh saudara. Ya, walaupun jalan dalam kegelapan, ya, Tuhan tetap setia kepada kita. Ada lagi dari Gereja Peniel, Lapas kelas 2B Jombang, Matius 6 ayat 25. Terima kasih firman Tuhan yang dikirimkan. Matius 6 ayat ke-25. Jadi saudara, ada banyak alasan, ada banyak dasar yang kita nggak perlu meragukan Papa kita yang baik itu. Walaupun kita belum melihat apa-apa, percaya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Betul. Dari muara bulian. Hanya Tuhanlah bisa mengeluarkan kita dari segala cobaan. Terima kasih. Betul. Ayat Matius 6:25. Filipus kok keluar. Ayat. Sebab itu, aku Tuhan Yesus berkata kepada kita, jangan khawatir tentang hidupmu. Apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum. Demikian juga tentang tubuhmu. Apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan?
Dan tubuh lebih penting daripada pakaian. PS. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebab itu, ingatlah. Janganlah khawatir tentang hidupmu. Yaitu apa yang akan kalian makan dan minum. Atau apa yang akan kalian pakai. Bukankah hidup lebih dari makanan dan badan lebih dari pakaian? Iya, TSI. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang apapun yang kamu perlukan dalam hidupmu, seperti makanan dan minuman. Janganlah khawatir tentang apapun yang kamu perlukan untuk tubuhmu, seperti pakaian. Karena pasti ada hal-hal dalam hidupmu yang lebih penting daripada makanan dan pakaian. Ya sudah, kalau memang seperti itu keadaannya, ngapain kita takut? Setuju ya saudara? Kalau saya katakan kalimat ini, ngapain kita harus takut? Dalam segala keadaan. Ya, untuk kita nikmati dalam hidup ini. Oh, Bapa kita itu sangat luar biasa. Itulah janjinya, ya, yang tidak pernah Tuhan ingkari. Maaf, saya charger dulu. Ya, bentar ya. Oke, bagian terakhir sekarang saudara. Terima kasih Bapak, Engkau memberikan jaminan yang luar biasa dalam hidup ini. Terima kasih Bapak, kita sangat baik. Maka itu kita nggak perlu panik, kita nggak perlu takut untuk menghadapi apa saja dalam kehidupan ini. Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Wih, Bapak kita sangat hebat. Oke, kita lanjut. Kita buka sekarang janji Bapak kita yang luar biasa. Bilangan pasal 23 ayat 9. Bilangan pasal 23 ayat 9. Bentar ya, saya ambil. Bilangan 23 ayat 9. Oh, 19. Maaf, 19. Ya. Nah, lihat ini. Kalau sampai Papa kita meyakinkan saudara dan saya dengan firman ini, lalu kita masih meragukan dia, maaf loh saudara, kita ini sangat keterlaluan. Saya ulangi, setelah kita baca bilangan 23:19 dan saudara masih mengkhawatirkan Papa kita itu menghina dia luar biasa loh saudara. Dan jangan itu terjadi dalam hidup kita. Ya, bilangan 23 ayat 19. Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Tuhan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Baca ini baik-baik. Oke. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Masakan ia berbicara dan tidak menepatinya? Nggak mungkin, saudara. Ayat Tuhan bukanlah manusia. Dia tidak akan berbohong. Terima kasih Bapak, Engkau nggak pernah bohong. Tuhan bukan anak manusia. Dia tidak akan menyesal. Jika dia berfirman, dia melakukannya. Jika dia berbicara, dia menepatinya. Terima kasih. Ini jaminan dari Papa kita. BS. Tuhan tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta. Bila Tuhan berjanji, pasti ia tepati. Bila ia berbicara, tentu akan terlaksana. TSI. Tuhan itu bukan seperti manusia. Jadi dia tidak pernah berbohong. Dia tidak pernah berubah pikiran seperti kita. Ampuni kami Tuhan. Semua yang dikatakannya pasti dia lakukan. Semua yang dijanjikannya pasti dia tepati. Saya baca lagi TSI-nya ya. Keren. Tuhan bukan seperti manusia. Jadi dia tidak pernah berbohong.
Dia tidak pernah berubah pikiran seperti kita. Semua yang dikatakannya pasti dia lakukan. Semua yang dijanjikannya pasti ditepati. Ya sudah. Mau ragu-ragu bagaimana lagi dengan papa kita. Saya nggak tahu ini. Ada tulisan. Kak komen bagus. Yang mengagumkan dari sosok Yusuf. Satu. Yusuf tidak bisa melihat kebaikan dalam situasinya. Betul. Setuju. Dia nggak bisa lihat kebaikan. Yang ada cuma penderitaan. Dua. Yusuf bahkan nampaknya tidak bisa melacak pertolongan tangan Tuhan. Woi, kata-kata bagus. Nggak bisa melacak karena nggak kelihatan. Bahkan Yusuf berhak berkata, Tuhan di mana engkau? Kenapa aku menderita seperti ini? Bayangkan sekian belas tahun di penjara. Dalam kondisi berdiri. Kaki dirantai, leher dirantai. Duduk aja nggak bisa, apalagi tidur. Yusuf bahkan nampaknya tidak bisa melacak pertolongan tangan Tuhan. Yang ketiga, Yusuf seperti terbuang begitu saja. Betul dibuang. Tapi Yusuf tetap percaya pada Tuhan. Papa terlalu teramat baik sehingga tidak mungkin berbuat yang tidak baik. Tuhan selalu teramat bijak sehingga tidak mungkin berbuat kesalahan. Terima kasih untuk tulisan yang luar biasa ini. Jadi siapapun di antara saudara yang hari-hari ini nggak bisa melihat apa-apa, rasanya gelap semua, tetap percaya Tuhan itu hebat. Oh, dari Muara Tewe kita baca Matius 4 ayat 4. Dari Tulungagung, jangan lengah. Ada oknum si kunyuk yang akan membuat kita meragukan atas janji dan firman Tuhan. Betul, hati-hati itu. Ming, kemarin papi sudah kirim ya nomor telepon temannya Yason nanti di Jepang itu ya. Itu cucu papi juga. Coba kontak dia, ternyata dia di Osaka. Oke, Matius 4 ayat 4 dari Muara Tewe. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Haleluya. Jadi saudara dan saya hidup bukan cuma dengan nasi, dengan pecel, ya enggak. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa kita. Ya sudah. Woi, dari Melbourne. Jika kita masih belum percaya Tuhan, berarti kita belum kenal betul yang kita sembah. Ya. Maaf. Kita belum kenal ya siapa yang kita sembah. Hanya KTP-nya saja yang Kristen itu. Jadi mulai hari ini saudara, biarlah kita mempercayai betul apa yang Tuhan sedang buat atas hidup kita ini. Ya. Ayo kita tidak lagi meragukan Dia. Dalam segala kondisi, dalam segala situasi, Bapa kita tidak pernah ingkar janji. Terima kasih Bapa. Untuk kesempatan kami belajar percaya. Yang terakhir, belajarlah seperti anak kecil. Saudara, semua anak kecil yang sebelum 5 tahun atau 7 tahun, hidup mereka itu bukan karena melihat, tapi hidup mereka itu karena percaya kepada papa mama mereka. Betul tidak? Hidup mereka karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Oh, di teluk dalam, nggak terdengar jelas suaranya. Nah, ya, papi nggak tahu, mungkin sinyalnya di daerah situ. Tuhan menolong kalian. Ya, Papa berkati anak-anakmu di lapas teluk dalam. Ya, Tuhan pasti tolong kalian. Oh, itu ada yang komen. Coba tekuk kabel jacknya. Ya, jangan diinjek. Ya. Oh, itu pasti sinyalnya. Baik. Ya, nak. Tapi percaya Tuhan akan tolong kalian. Nah, jadi anak-anak kecil itu mempercayai orang tuanya bukan karena melihat sesuatu. Saya tanya, anak-anak kecil itu perlu nggak, bayi-bayi ya, dari pokoknya di bawah 5 tahun, dengan pertanyaan ini. Bayi-bayi sampai anak-anak kecil di bawah 5 tahun. Perlu nggak mereka ngecek saldo papa mamanya dulu,
baru mereka, hore, hari ini bisa makan, hore, besok bisa beli sesuatu. Tolong jawab pertanyaan saya. Anak-anak seperti itu perlu nggak ngecek tahu jumlah uang, sejumlah saldo papa mamanya. Baru mereka, hore, bersuka cita, besok pasti bisa makan. Nggak perlu. Betul? Anak-anak itu percaya selama mereka masih bisa melihat ada papa mamanya, ya sudah. Woi, dari guru musik hebat. Kehidupan adalah sebuah misteri. Yang penting yakin dan percaya kepada Tuhan. Tetap berusaha meyakini dari semua masalah yang ada. Betul. Tuhan sering menolong kita. Maka itu kita nggak perlu takut. Jadi Tuhan Yesus berkata, berimanlah seperti anak kecil. Karena mereka nggak perlu melihat. Tapi mereka percaya. Pokoknya masih bisa melihat papa mamanya aman. Seperti itu saudara dan saya. Melihat papa mama di surga. Dia papa yang baik. Dia mama yang setia. El Shaddai. Masih ingat kata itu. Maka kita aman dalam hidup ini. Ampuni kami Tuhan. Kalau seringkali kami meragukan Tuhan. Padahal sudah banyak kali. Kami melihat pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya setelah kita mendengar firman ini. Gak ada seorang pun di antara kita yang ragu-ragu atau meragukan Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya.